Halo semua, selamat datang kembali di Jendela Antara. Aku Rahman. Dan aku Marsha. Hari ini kita bakal menyibak kisah legendaris yang sejak dulu penuh kontroversi. Misi Apollo 11. Apakah benar manusia pernah mendarat di bulan, atau itu semua hanya tipuan besar? Betul, kita akan melihat fakta dan klaim hoaks dan mencoba memahami kenapa teori konspirasi ini tetap hidup hingga sekarang. Mari mulai dengan fakta dasar. Misi Apollo 11 diluncurkan pada 16 Juli 1969 dari Kennedy Space Center dan berhasil mendarat di bulan pada 20 Juli 1969, lalu kembali ke bumi pada 24 Juli 1969. Astronot yang terlibat adalah Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins. Armstrong dan Aldrin berjalan di permukaan bulan, sementara Collins tetap mengorbit bulan di modul komando. Satu fakta yang sangat kuat adalah koleksi batu bulan. NASA membawa pulang ratusan kilogram sampel batuan bulan yang telah diolah dan dipelajari oleh ilmuwan di seluruh dunia. Ini menjadi salah satu bukti paling nyata misi Apollo adalah nyata. Sekarang kita masuk ke bagian kontroversi. Klaim hoaks yang paling sering dikemukakan. Berikut diambil dari beberapa media online. Di antaranya, 1. Bendera bergoyang. Karena bulan tak punya udara, bagaimana bendera bisa terlihat seperti bergerak? 2. Tidak ada bintang di foto. Di foto-foto bulan, tampak langit hitam tanpa bintang, yang menimbulkan pertanyaan, apa foto itu diambil? 3. Bayangan yang tak sejajar dan pencahayaan aneh. Bayangan yang tampak tidak konsisten atau terlihat silang, seakan sumber cahaya bukan hanya satu, yaitu matahari. 4. Van Allen Radiation Belts klaim bahwa astronot tidak mungkin melewati sabuk radiasi Van Allen tanpa mendapat dosis radiasi yang mematikan. 5. Tapes dan rekaman asli hilang. Ada laporan bahwa sebagian tape video asli atau televisi slow scan misi dari Apollo 11 hilang atau ditimpa. 6. Stanley Kubrick teori klaim bahwa NASA bekerja sama dengan sutradara film seperti Kubrick untuk memalsukan pendaratan. Mari mulai dengan klaim-klaim itu dibantah. Ini juga diambil dari beberapa media online, di antaranya 1. Bendera bergerak. Bendera memiliki struktur horizontal di bagian atas tiangnya, dan ketika astronot memasang bendera, mereka memutar atau menggerakkannya sedemikian rupa sehingga tampak bergerak. Tanpa atmosfer, tidak ada hambatan udara lagi setelah digerakkan. Klaim ini banyak dibahas dan dijelaskan. 2. Tidak ada bintang dalam foto. Saat foto diambil, permukaan bulan sangat terang, disinari matahari langsung, sehingga kamera diatur agar fokus pada permukaan yang terang. Cahaya bintang jauh lebih redup dan tidak muncul karena keterbatasan exposure kamera. 3. Bayangan dan pencahayaan. Bayangan tidak sejajar dapat dijelaskan oleh permukaan bulan yang tidak rata, terdapat relief, batu, lekuk. Oleh karena itu, bayangan bisa tampak aneh tetapi tetap konsisten dengan kondisi pencahayaan nyata. 4. Radiasi Van Allen. Meskipun sabuk radiasi sangat berbahaya, NASA merancang lintasan atau trajektoris yang meminimalkan paparan radiasi serta menggunakan pelindung di pesawat ruang angkasa. Data dosimeter astronot menunjukkan dosis yang diterima relatif rendah, sekitar 2 rad total selama seluruh misi. 5. Rekaman hilang atau tapes hilang. Meskipun tape asli slow scan TV atau SSTV mungkin hilang atau ditimpa, banyak video sudah dikonversi dan direkam di bumi, serta banyak dokumentasi lain, data telemetri, rekaman misi, dan bukti fisik dari misi tetap ada. 6. Teori Kubrick. Klaim bahwa Kubrick membantu memalsukan pendaratan sangat lemah dari sudut praktis. Tingkat kompleksitas misi, ribuan insinyur dan ilmuwan yang terlibat, rekaman ilmiah, batu bulan, dan bukti independen membuat skenario dalam tanda kutip palsu massal sangat tidak mungkin. Walaupun bukti sangat kuat, kenapa teori hoaks tetap bertahan? Faktor ketidakpercayaan terhadap lembaga pemerintah atau institusi besar. Ketika orang meragukan pemerintah, mereka cenderung mencari narasi alternatif.
Internet dan media sosial memperkuat teori konspirasi karena mudah disebarkan. Beberapa orang merasa takjub dengan ide bahwa mungkin kita ditipu. Itu memberi kesan dramatis dan misteri. Proses berpikir kritis dan pendidikan ilmiah yang lemah membuat banyak orang sulit membedakan antara bukti ilmiah dan klaim spekulatif. Pada akhirnya, misi Apollo 11 adalah prestasi luar biasa umat manusia. Dengan data teknis, bukti fisik, batu bulan, rekaman misi, dan konfirmasi ilmiah dari banyak sumber independen. Kita tidak boleh menutup mata bahwa kritis itu baik, tapi kita juga harus menghargai metode ilmiah dan bukti ketika klaim kuat mendukung sebuah kenyataan. Terima kasih sudah mendengarkan Jendela Antara. Tetaplah bertanya, tetapi juga berpikir kritis. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan misteri lain dari alam semesta kita. Dan dukung kami dengan cara subscribe dan share juga video ini ke teman-teman kalian.